wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian lingkungan. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan tentunya mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Secara umum, lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuhan, flora dan fauna, iklim, suhu, dan sebagainya. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian lingkungan sebagai media. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Adanya interaksi secara langsung dengan lingkungan dalam pembelajaran akan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Peserta didik yang pasif selama pembelajaran biasanya akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran saat terjun ke lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, banyak manfaat bagi peserta didik maupun guru itu sendiri. Peserta didik lebih banyak mendapatkan pengetahuan yang sangat luas. Peserta didik bisa banyak belajar dengan cara mengamati lingkungan sekitar dengan secara langsung. Dan juga peserta didik bisa melihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Tujuan pemanfaatan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar adalah untuk mengupayakan agar terjadi proses komunikasi atau interaksi sekolah khususnya para siswa dan masyarakat. Nah, interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak, sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Nah, menurut Erviana menyebutkan bahwa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan, antara lain, 1. Bisa menghemat biaya. Yang kedua, memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Yang ketiga, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan, maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan siswa. Yang keempat, pelajaran lebih aplikatif. Dan yang kelima, memberikan pengalaman langsung kepada siswa serta lebih komunikatif. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini sebagai sumber belajar yang berkenan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat, dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Nah, lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang dekat, seperti adanya keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya.
Yang kedua ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora dan fauna, sumber daya alam, dan batu-batuan. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Yang ketiga ada lingkungan buatan. Nah, siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi, pengairan, bendungan, pertamanan, perkebunan, dan pembangkit listrik. Ketiga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sekolah dalam proses belajar. Melalui perencanaan seksama oleh para guru, bidang studi di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan kepada siswa atau dalam waktu khusus yang sengaja disiapkan pada akhir semester atau pertengahan semester. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Terdapat bermacam-macam cara untuk menggunakan lingkungan sebagai kepentingan pelajaran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pelajaran. Nah, banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain melalui karya wisata. Yang kedua, melalui survei. Nah, survei di sini merupakan usaha untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual tentang suatu aspek dari masyarakat dengan penyelidikan sistematis. Yang ketiga, melalui pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat sini merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh siswa-siswa dalam rangka memperbaiki suatu aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, melalui interview. Nah, dengan adanya interview, guru berharap siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi dalam situasi yang tidak formal. Nah, interview akan menambah rasa percaya diri siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain sekaligus mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, melalui perkemahan sekolah. Nah, perkemahan banyak mengandung nilai edukatif, antara lain yang berhubungan dengan sosial dan juga keakraban dengan alam. Nah, yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pelajaran. Adapun model-model pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu Rose Person. Nah, dengan Rose Person, para siswa dapat mendapatkan informasi dari narasumber yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu, misalnya guru, tokoh-tokoh masyarakat, petani, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, membawa benda-benda, contoh, koleksi, dan sebagainya ke dalam kelas. Setelah melakukan karya wisata atau survei, ada baiknya guru meminta siswa untuk membawa atau mengumpulkan benda yang ditemuinya di alam dan dapat memberikan informasi. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kelebihannya itu dapat berupa kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Nah, selain memiliki beberapa kelebihan seperti yang sudah disebutkan di atas, lingkungan sebagai media pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit, kemudian dilanjutkan di dalam kelas. Nah, yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Nah, itulah beberapa materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.